Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang exhaust turbocharging. Exhaust turbocharging merupakan suatu sistem dalam internal combustion engine yang mana sistem ini berfungsi untuk memanfaatkan tekanan sisa gas pembakaran untuk selanjutnya diubah menjadi putaran pada turbin. Dan putaran turbin ditransfer kepada kompresor atau impeller, dan impeller ini akan menghisap udara dari luar untuk membantu pemasukan udara yang dihisap ke dalam silinder atau ruang bakar. Dan komponen utama yang terkait dalam exhaust turbocharging ini tentu saja adalah turbocharger. Nah, turbocharger merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menaikkan efisiensi pengisian suatu engine. Nah, maksud efisiensi pengisian di sini adalah yaitu perbandingan antara udara yang dimasukkan terhadap udara yang secara ideal diinginkan. Nah, baik, kita mulai pembahasan mengenai turbocharger, dimulai dari komponen, fungsi, dan cara kerjanya. Nah, di sini telah saya gambarkan diagram sederhana sebuah turbocharger, yang mana mungkin secara nyata atau secara realnya mungkin turbocharger akan lebih rumit bentuknya, dan bagian ujung-ujungnya tidak akan lancip atau persegi seperti ini. Dan juga komponen lain yang terlibat dalam turbocharger yaitu ada sistem pelumasan yang berfungsi untuk melumasi bantalan atau bearing untuk menopang poros penghubung antara kompresor, impeller, dan juga turbine wheel. Oke, kita mulai. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, komponen yang terkait di dalam turbocharger tentu saja adalah housing atau case atau bungkus dari turbocharger yang berwarna hitam, dan yang sebelah kiri ini adalah kompresor impeller, yang mana kompresor impeller ini berbentuk seperti baling-baling yang bentuknya sedemikian rupa, berfungsi untuk menghisap dan menekan udara, dan seperti atau mirip juga pada yang sebelah kanan ini, tetapi beda namanya, itu dinamakan dengan turbine wheel. Dan sedikit tambahan mengenai kompresor impeller ini berbahan aluminium alloy, sedangkan turbine wheel berbahan nickel base alloy atau ceramic material. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ke depan bagaimana kedua komponen yang hampir sama bentuknya ini namanya berbeda, dan bahkan bahan utamanya pun berbeda. Baik, kita telah perkenalkan komponen yang terkait dalam turbocharger. Selanjutnya kita mulai fungsi dari kesemuanya dalam turbocharger ini. Oke, kita mulai dari housing. Tentu saja housing berfungsi untuk menopang atau membungkus komponen utama di dalam turbocharger. Dan berikutnya kompresor impeller. Nah, kompresor impeller ini berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang sebelumnya melewati saringan udara dan saluran-saluran masuk atau intake, dan berikutnya dihisap oleh impeller atau kompresor impeller dan ditekan menuju intake manifold. Dan berikutnya komponen yang terkait di sini adalah poros tengah, yang mana poros ini berfungsi untuk mentransfer putaran dari turbine wheel menuju ke kompresor impeller. Dan di atau yang menopang poros ini adalah bearing atau bantalan, dan bantalan tersebut dilumasi oleh adanya oli engine yang masuk melalui sistem pelumasan untuk mendinginkan dan melumasi bearing yang berfungsi untuk menopang putaran kompresor dan kompresor impeller dan juga turbine wheel. Nah, berikutnya pada yang sebelah kanan ini turbine wheel itu berfungsi untuk memanfaatkan gas buang bertekanan dari hasil pembakaran engine untuk selanjutnya diubah menjadi putaran dan berikutnya dibuang melewati saluran yang sebelah kanan ini. Oke, kita mulai cara kerja dari turbocharger. Nah, pada saat engine dihidupkan,
maka tentu saja engine akan menghasilkan gas buang, dan gas buang tersebut adalah gas buang yang masih bertekanan. Nah, gas buang bertekanan tersebut akan dimanfaatkan oleh turbine wheel untuk berputar. Jadi gas buang tersebut karena bertekanan akan menekan turbine wheel yang bentuknya seperti kipas yang memiliki baling-baling yang bentuknya sedemikian rupa, sehingga tekanan tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi putaran pada turbine wheel. Dan setelah melewati turbine wheel, gas bertekanan tersebut akhirnya keluar menuju sistem buang peredam suara atau muffler, dan sebelumnya melewati catalytic converter terlebih dahulu. Oh ya, jika Anda belum mengetahui tentang catalytic converter ataupun muffler, silakan cari di channel kami Sekolah Online Teknik Otomotif. Di sana ada penjelasan mengenai muffler dan catalytic converter yang lebih jelas. Oke, kita kembali ke pembahasan. Setelah turbine wheel berputar, maka karena poros yang terhubung antara turbine wheel dan kompresor impeller, maka kompresor impeller akan berputar secepat turbine wheel. Nah, dari sini kompresor impeller akan menghisap udara dari luar melewati sistem saringan udara terlebih dahulu seperti yang telah saya katakan tadi, dan masuk karena putaran kompresor impeller masuk ke dalam intake manifold, dan tekanan ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada engine yang tanpa menggunakan turbocharger. Dan itu penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kerja turbocharger. Dan sebelah kanan telah saya gambarkan diagram sederhana suatu engine 4 silinder yang menggunakan turbocharger. Nah, jadi cara kerjanya adalah seperti yang telah saya katakan tadi. Setelah gas buang, yang mana sebelumnya udara melewati throttle valve terlebih dahulu, masuk ke dalam engine, masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar, dan menghasilkan gas buang yang masih memiliki sisa tekanan. Dan tekanan tersebut, seperti yang telah saya katakan tadi, dimanfaatkan oleh turbocharger turbine, dan selanjutnya masuk dan selanjutnya keluar menuju ke saluran buang. Oh ya, sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan sedikit komponen yang terkait. Di sini ada turbocharger valve. Tentu saja ini berfungsi untuk mengatur gas atau putaran engine. Dan intake air ini seperti halnya intake air pada umumnya, yang mana ini mungkin kita sebut saja intake chamber, baik pada engine auto maupun diesel. Nah, hampir mirip bentuknya seperti ini. Dan exhaust manifold saya gambar sederhana seperti ini. Dan ini adalah wastegate, yang mana nanti akan saya jelaskan. Ini turbocharger turbine. Dan yang sebelah kanan istilah lainnya itu turbocharger kompresor, dan ini adalah wastegate actuator. Dan komponen lainnya ini adalah saluran, dan yang berwarna hijau ini adalah aliran udara, baik udara gas buang maupun udara yang udara segar. Oke, kita kembali ke cara kerja. Nah, setelah turbocharger turbine berputar dan karena terhubung dengan poros, maka turbocharger kompresor akan berputar. Nah, yang mana sebelumnya setelah melewati saringan udara, maka udara akan terhisap oleh turbocharger kompresor untuk selanjutnya didorong oleh turbocharger kompresor menuju ke sistem pemasukan udara, atau di sini adalah intake air. Dan tekanan tersebut atau udara tersebut yang memiliki kapasitas yang lebih banyak, kapasitasnya berat jenis yang lebih besar dibandingkan dengan engine yang tidak menggunakan turbocharger, maka engine akan menghasilkan daya yang lebih besar. Nah, saya rasa cukup jelas di situ. Tapi di sini juga ada komponen lain yang terkait, yaitu komponen yang dinamakan dengan wastegate actuator. Nah, wastegate actuator ini berfungsi untuk meregulasi tekanan yang masuk ke dalam intake air.
Karena jika terlalu besar tekanan, tentu di sini engine tidak mampu menahan tekanan yang terlampau besar. Nah, maka digunakan mekanisme wastegate actuator dan juga wastegate valve. Nah, jadi cara kerjanya adalah pada saat sistem di bagian sini atau sistem pemasukan memiliki tekanan yang terlampau besar akibat putaran turbocharger kompresor yang lebih besar, maka wastegate actuator yang mana di dalam mekanisme ini terdapat sebuah penampang yang kedap, dan tekanan tersebut berfungsi bekerja untuk menekan penampang tersebut, dan penampang ini memiliki pegas dan poros yang terhubung kepada wastegate valve, yang mana pada saat tekanan di dalam sistem masuk ini melebihi tekanan pada pegas, maka tentu saja pegas akan tertekan atau terdorong. Dan selanjutnya pegas yang terdorong akan mengizinkan poros untuk mendorong wastegate valve. Dan selanjutnya wastegate valve ini akan membuka sebuah saluran. Oke, kita lihat di sini saluran ini berposisi di bagian sebelum turbocharger turbine. Nah, secara logika tentu saja pada saat turbocharger turbine yang memerlukan tekanan yang lebih besar untuk mendorongnya, gas bertekanan akan lebih memilih untuk melewati saluran jalan pintas, di sini melewati wastegate valve untuk keluar menuju saluran buang. Tetapi memang sedikit ada gas hasil pembakaran yang juga menekan turbocharger turbine. Tetapi itu hanya sedikit, sehingga putaran dari turbocharger turbine itu lebih rendah. Dan karena seporos dengan turbocharger kompresor, maka turbocharger kompresor akan lebih rendah pula putarannya, dan tekanan di sini akan menurun. Dan kembali ke posisi semula, wastegate actuator akan terdorong oleh pegas dan wastegate valve akan tertutup. Dan mekanisme ini akan terus berulang, terbuka, tertutup, tergantung dengan tekanan dalam sistem pemasukan. Oke, hanya catatan di sini sebagai pengingat: opening when the intake manifold boost pressure build up to about 35 kN per meter square. Maksudnya adalah pada saat tekanan di sini melebihi 35 kN per meter persegi, maka wastegate actuator akan tertekan dan wastegate valve akan terbuka. Baik, itulah penjelasan mengenai exhaust turbocharging, khususnya pembahasan komponen mengenai turbocharger dari sekolah online teknik otomotif. Dan jika Anda yang ingin menanyakan suatu hal tentang ini, silakan komentar di bagian kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton.